Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, Kodam 9 Udayana membantah terjadinya penjemputan paksa terhadap ayah mendiang Prada Luki, Pelda Christian Namo. Pelda Christian diantar ke Denpom Kupang untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran disiplin dan hukum militer yang dilaporkan oleh sang istri karena diduga memiliki hubungan di luar ikatan pernikahan yang sah hingga KDRT. Sabar. Kita ikuti prosedur, Bang. Kita ikuti prosedur. Jangan pernah Beta minta dia punya surat perintah bawa beta begitu. Beta kan belum lihat. Tapi kan surat. Sebuah video viral menunjukkan ayah mendiang Prada Luki Namo, Pelda Christian Namo, dijemput unsur Provos Kodim 1627 Rotendao serta anggota Korem 161 Wira Sakti untuk diantar ke Denpom Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sempat terjadi keributan karena ayah Prada Luki menolak untuk dijemput tanpa surat perintah. Kapendam 9 Udayana Kolonel Infantri Widi Rahman menjelaskan, Pelda Christian diantar ke Denpom Kupang untuk menjalani pemeriksaan pelanggaran disiplin dan hukum militer terkait dugaan memiliki wanita simpanan atau hidup bersama di luar ikatan pernikahan yang sah. Pelda Christian Namo ini ditemukan ada indikasi oleh anggota Kodim itu memiliki istri yang tidak sah atau pernikahan tidak sah, sehingga beberapa waktu setelah itu dilakukan kegiatan pengambilan berita acara dan ditemukan memang menjurus ke arah tersebut, sehingga Dandim melimpahkan perkara ini ke Denpom. Denpom 91 Kupang membuat surat permohonan kepada Dandim untuk mengantarkan Pelda Christian Namo ini ke Denpom 91 Kupang untuk dilakukan pemeriksaan terkait permasalahan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan dimohonkan untuk adanya keluar cap penahanan sementara. Dandim sudah mengeluarkan. Penangkapan Pelda Christian ini berdasarkan laporan sang istri Sepriana Paulina Mirpei atas berbagai perbuatan tidak menyenangkan yang masuk dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan menelantarkan anak-anak hingga memblokir akses gaji. Sepriana menegaskan kasus yang dilaporkannya itu tidak ada kaitannya dengan kasus Prada Luki. Saya bersama tim kuasa hukum datang melaporkan terkait kasus KDRT yang saya alami bersama anak-anak. Dan juga saya mau meluruskan di sini tidak ada keterkaitan dengan kasus almarhum. Tolong digarisbawahi bahwa ini murni masalah pribadi dalam keluarga saya. Mohon agar tidak dikaitkan juga dengan pihak institusi. Tidak ada intimidasi apapun, intervensi apapun. Sementara itu, kuasa hukum Pelda Christian berpandangan penahanan kliennya telah mencederai nilai kemanusiaan dan bentuk kriminalisasi. Ketika saya melihat surat yang ditujukan kepada saya itu tidak jelas. Itu justru suratnya Dandim, bukan Denpom gitu. Jadi kita ini bingung lah. Ini katanya tadi perintah Denpom, tapi kok ini beda. Tapi ya sudahlah, saya maklumi. Saya juga tidak melihat dengan jelas terkait tindak pidana apa yang dituduhkan kepada klien kami. Ya, saya tetap juga masih bimbang ya untuk mengizinkan klien saya supaya dibawa ke Denpom Kupang. Saya coba berusaha menenangkan dia, ya. Namun pasca proses saya menenangkan Pelda Christian Namo ini, ya, saya mengikuti dia, saya mendengar ada ancaman oknum anggota ini menggunakan pakaian bebas. Namun Kapendam 9 Udayana meluruskan hal tersebut dan memastikan rangkaian kegiatan terhadap Pelda Christian dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Darat. Pelda Christian berpotensi melanggar pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau KUHPM tentang dengan sengaja tidak mentaati perintah kedinasan. Tim Liputan Metro TV. Kita akan membahasnya langsung bersama kuasa hukum Ibu Sepriana Paulina Mirpei yang merupakan ibunda mendiang Prada Luki, ada Ahmad Bumi. Bang Ahmad, selamat malam. Selamat malam, Pak Iqbal. Dan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS, Soleman Ponto. Pak Soleman, apa kabar? Ya, kabar baik. Selamat malam. Bang Ahmad, kami ingin mengkonfirmasi, jadi apa yang dilaporkan oleh Ibu Sepriana, Bang Ahmad? Oh ya, soal Pak Kris ini
sebelum Ibu Sepriana melaporkan ke Denpom, sebelumnya itu sudah ada laporan dari Kodim Rote pertanggal 5 November 2025 terkait dengan dugaan selingkuh Pak Kris dengan perempuan di luar nikah di Rote, kemudian ada 2 anak. Itu tanggal 5 November 2025. Hanya karena waktu itu masih konsen dengan persidangan perkara Luki, sehingga hal ini belum diproses. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2026, istri sah Pak Christian ini, Ibu Serpiana Paulina Merpei, itu melaporkan dugaan KDRT di Denpom Kupang. Dugaan KDRT yang dilaporkan itu adalah kekerasan verbal, bentuk penghinaan, ancaman, dan lain sebagainya di media sosial yang begitu viral. Kemudian juga hal lain yang juga sangat urgent adalah Pak Christian ini tanpa izin atasan menggugat Dandim Rote, menggugat juga Danrem 161 Wirasakti Kupang sebagai tergugat, juga Pangdam 9 Udayana. Ini salah satu catatan sangat penting karena seorang prajurit Bintara menggugat jenderal tapi tanpa ada izin atasan. Kemudian satu hal lagi yang saya harus garis bawahi, kalau kita sebagai advokat sipil mendampingi prajurit anggota TNI aktif, itu dibolehkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah harus atas persetujuan Papira, perwira penyerah perkara, dan juga Ankum. Nah, kalau tanpa persetujuan atasan dari prajurit itu, maka kita tidak dibenarkan untuk mendampingi prajurit aktif. Terus kalau misalnya itu kuasa yang kita diberikan tanpa persetujuan atasan, kemudian tanpa ada persetujuan, kemudian kita melakukan penyerangan terhadap TNI secara membabi buta, ini akan melahirkan salah satu presiden buruk di dalam sistem komando yang berlaku di luar laporan di KDRT TNI. ya Bang Ahmad ya, ada kasus yang baru saja Anda sebutkan itu tadi ya. Saya ingin ke Pak Sulaiman. Pak Sulaiman tentu sudah melihat videonya yang beredar di media sosial cukup luas ya. Bagaimana Anda menilai penangkapan tersebut? Apakah itu dilakukan secara berlebihan kalau menurut analisa Anda? Begini, Pak, kalau kita berbicara militer aktif tadi Pak Ahmad sudah sampaikan, itu ada 2, ada masalah pidana, ada masalah disiplin. Kalau masalah disiplin itu 100% kewenangan Ankum atau atasan yang berhak menghukum. Nah, mau diapakan anak ini? Suka-sukanya komandannya itu tadi. Dan orang luar tidak boleh ikut campur, tidak bisa. Ya apa yang dikatakan Pak Ahmad tadi, kalau ada yang mau mendampingi, mau diizinkan atau tidak. Kalau tidak diizinkan juga tidak bisa dipaksakan. Jangankan orang luar, POM aja, POM itu tidak bisa masuk campur kalau Ankum itu tidak menyerahkan. Ankum sebagai pepera, perwira penyerah perkara. Kalau itu dia tidak serahkan, itu 100% di tangan Ankum. Jadi nggak bisa. Nah, apa yang hanya 1 pasal aja, tidak melaksanakan perintah atasan. Itu aja itu dia sudah bisa, apa suka-suka dia nanti mau dikenakan. Oke. Nah, itu militer. Itu militer. Itu Jadi semua harus tergantung dari atasan dipisahkan. ya. Nanti kalau dia Ankum sudah merasa ini kepidana aja, baru diserahkan kepada POM. Tapi kalau Ankum masih merasa harus saya bina, ya itu dia akan tahan. Itu kan saya juga pernah mengalami. Oke Pak Sulaiman, Sebagai Ankum saya artinya tahan. keberadaan kuasa hukum yang kita saksikan saat ini itu sebenarnya tidak
tidak boleh ada di situ begitu, karena tanpa Ya ngawur. persetujuan atasan. Oke. Ya ngawur. Baik. Sepanjang itu masih di tangan Ankum, itu ngawur, nggak bisa. Apalagi kalaupun ada tidak diizinkan oleh atas, ya nggak bisa. Itu yang harus dibedakan dengan sipil murni. Karena militer itu punya peradilan sendiri, punya KUHAP sendiri, dia punya sendiri, tidak bisa disamakan. Kalaupun seperti kata Pak Ahmad tadi, diizinkan untuk mendampingi itu karena kebaikan hati si sang komandan. Oke, Kalau baik. sang komandan Jadi itu tidak mau, keputusannya tidak ada satu ada orang di pun yang bisa komandan memaksakan. atau di atasan, karena itu Hankum ya. Iya. Baik Pak Ahmad, Iya. saya ingin berbicara soal substansi sedikit ya. Kami tahu ini mungkin cukup berat secara psikologis bagi Ibu ya. Mungkin sedikit triggering karena masalah yang cukup sensitif. Tapi sejak kapan Pak dugaan yang dilaporkan ini terjadi? Jika kami boleh tahu. Kalau kekerasan yang dilaporkan oleh istri sah Pak Kris ini sebenarnya sudah lama, semenjak proses perkaranya Luki ini bergulir di Pengadilan Militer Kupang. Hanya waktu itu kita memberikan apis kepada istri Pak Kris, Mak Epi, bahwa jangan dulu direspon soal itu. Karena kita betul-betul konsen dengan perkara Prada Luki itu. Jadi waktu itu sama sekali walaupun dihina, dicaci di medsos, bukan hanya kepada istrinya Pak Kris, tapi juga kepada keluarga besarnya istrinya Pak Kris, Mak Epi. Tapi waktu itu belum diambil tindakan apa-apa. Kemudian saya sampaikan bahwa laporan KDRT Mak Epi ini tidak ada kaitan dengan perkara Prada Luki. Perkara sudah putus. Sepanjang belum ada putusan pengadilan yang lebih tinggi mengoreksi, membatalkan putusan Pengadilan Militer Kupang, sepanjang itu juga masih sah. Saat ini kan proses banding, kita masih mengawal proses itu. Demikian Baik, Pak Pak Iqbal. Ahmad, artinya momentumnya, timingnya menunggu sampai proses terkait dengan mendiang Prada Luki ini selesai ya, baru sekarang akhirnya melaporkan. Pak Soleman, batasnya sejauh mana sih tindakan pribadi dari personel itu dinilai mencoreng moral institusi sehingga harus diproses lebih lanjut, Pak Soleman? Ya tergantung sang komandan, tergantung dari peperannya, tergantung dari Ankumnya. Gak ada standar itu. Tidak ada standar. Seperti Kalau kasus yang Ankum sedang dilaporkan saat ini, Pak Soleman? Iya, kalau menurut Ankum, bisa saya bina, ya dia bina. Tidak perlu dia serahkan. Mau sampai kapanpun dia tahan juga bisa, dia tidak serahkan kepada POM. Itu bisa. Karena kan saya pernah melaksanakan hal yang sama juga. Saya bisa bicara karena saya pernah melaksanakan, saya pernah menjadi Ankum. Dan tidak ada satu orang pun bisa memerintahkan saya untuk menyerahkan kalau selama saya tahan. Itu karena apa? Undang-undang. Jadi undang-undang disiplin militer dengan undang-undang pidana militer itu dua-dua berdiri sama tinggi, tidak bisa saling meniadakan. Itu. Ankum diatur di dalam disiplin militer. Sehingga dia akan sama tinggi dengan pidana. Itu. Oke. Baik, Jadi terima memang nggak kasih. masuk di logika orang umum itu. Oke, baik, itu ada ranahnya dan kewenangannya tersendiri ya. Baik Pak Soleman, Pak Ahmad, terima kasih, semoga kasus ini lancar. Bukan berarti kami ingin mengurus personal ya terkait dengan mendiang Prada Luki, tapi ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Ahmad dan juga Pak Soleman sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.